Selamat jumpa lagi dengan Bu Lisa. Kita akan melanjutkan video yang lalu, yaitu menyelesaikan limit fungsi aljabar. Pada video sebelum ini kalian sudah menyelesaikan limit fungsi aljabar di ketakinggaan dengan cara yang pertama, yaitu substitusi langsung. Pada video kali ini kita akan melanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan metode membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Tapi sebelum masuk ke permasalahan, kita harus ingat dulu mengenai perhitungan pada pecahan supaya kalian nanti bisa menyelesaikan soalnya dengan baik. Jika kita memiliki sebuah pecahan, misalnya B per C, masing-masing pembilang dan penyebut dibagi suatu bilangan yang sama, tidak akan mengubah nilainya. Benarkah demikian? Mari kita lihat. Jika B per A dibagi C per A, kita ubah menjadi sebuah perkalian. Maka pembaginya dibalik sehingga menjadi B per A dikali A per C. A pada pembilang dan A pada penyebut dapat dicoret sehingga hasil akhirnya adalah B per C. Nah, jelaskan bahwa B per C nilainya sama dengan B per A dibagi C per A, atau suatu pecahan bernilai sama jika dibagi bilangan yang sama. Satu hal lagi yang perlu diingat adalah bahwa pada penjumlahan pecahan, misalnya B per A ditambah C per A di mana penyebutnya sama, bisa kita jadikan satu penyebutnya sehingga menjadi B ditambah C per A. Nah, persamaan itu bisa kita tukar tempat ruas kanan, kita pindah ruas kiri pindah ruas kanan sehingga menjadi B ditambah C per A bisa kita pisahkan menjadi B per A ditambah C per A. Nah, kedua hal itu nanti akan kita gunakan dalam penyelesaian limit ketakinggaan, yaitu dengan mengubah B ditambah C per D ditambah E. Masing-masing pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama, kemudian dipisahkan masing-masing sukunya menjadi B per A ditambah C per A dibagi D per A ditambah E per A. Kita lihat prosesnya ya. B ditambah C per D ditambah E, masing-masing pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama, yaitu A, menjadi B ditambah C per A per D ditambah E per A. Kemudian B tambah C per A itu kita uraikan menjadi penjumlahan masing-masing suku dibagi A. B per A ditambah C per A dibagi D per A ditambah E per A. Demikian prosesnya, dan ini nanti kita gunakan dalam penyelesaian soal limit fungsi aljabar di ketakinggaan. Nah, sekarang kita akan mencoba memahami bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi aljabar menggunakan metode membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Teorema yang kita gunakan adalah untuk setiap R positif, jika ada limit 1 dibagi X pangkat R untuk X mendekati tak hingga, hasilnya adalah 0. Teorema ini nanti akan kita gunakan dalam menyelesaikan limit fungsi aljabar di ketakinggaan. Contoh soal yang pertama, limit 2X ditambah 3 per X dikurangi 5. Karena bentuknya pecahan, kita tidak bisa langsung menggunakan substitusi, maka kita menggunakan dibagi X pangkat tertinggi. Pada soal X pangkat tertinggi adalah X pangkat 1, maka setiap sukunya dibagi dengan X pangkat 1. Nah, ternyata pada suku 2X per X, X-nya bisa dicoret, begitu juga X per X, sehingga menjadi 2 ditambah 3 per X per 1 dikurangi 5 per X ya, untuk X mendekati tak hingga. Menurut teorema tadi, 1 dibagi X pangkat berapapun, asal itu positif, hasilnya adalah 0, sehingga menjadi 2 ditambah 0 dibagi 1 dikurangi 0.
hasilnya adalah 2/1, yaitu 2. Sekarang kalian perhatikan yang dilingkari oranye itu 2/1. Ternyata 2/1 itu sama dengan koefisien dari X pangkat tertinggi dari soal. Coba perhatikan soalnya lagi. Limit 2X tambah 3 per X kurangi 5. 2 pada pembilang adalah koefisien dari X, 1 pada penyebut adalah koefisien dari X. Berarti untuk menyelesaikannya kita bisa hanya dengan melihat koefisien dari X pangkat tertinggi saja, yaitu 2/1 disederhanakan menjadi 2. Kita lihat contoh berikutnya. Limit 2X dikurangi 1 per X kuadrat ditambah 3. Variabel pangkat tertingginya adalah X kuadrat, maka setiap suku dibagi dengan X kuadrat. Jadi pembaginya adalah X pangkat tertinggi. Jika penyebutnya X-nya pangkatnya lebih tinggi, maka limitnya adalah 0. Kita lihat pembilangnya 0 dikurangi 0 dan penyebutnya X kuadrat per X kuadrat itu kan pangkatnya sama, sehingga kalau dicoret hasilnya 1. Nah, yang penyebutnya variabel pangkatnya lebih tinggi hasilnya adalah 0. 0 kurangi 0 dibagi 1 tambah 0 hasilnya 0/1. 0 dibagi 1 adalah 0. Sekarang kita amati lagi. 0/1 itu ternyata koefisien dari soal. Pada soal pembilangnya tidak ada X kuadrat sehingga koefisiennya 0. Pada penyebut ada koefisiennya 1. Kita lihat lagi soal berikutnya. Limit 5X pangkat 3 min 7X dikurangi 3 per X kuadrat kurangi 2 untuk X mendekati tak hingga. X pangkat tertingginya adalah X pangkat 3, maka masing-masing suku dibagi X pangkat 3. Untuk pembagi yang pangkatnya lebih tinggi, maka hasil limitnya adalah 0 sesuai dengan teorema limit tadi. Sementara untuk X yang pangkatnya sama, maka hasilnya adalah koefisiennya. Oleh karena itu, hasil akhirnya 5 dikurangi 0 dikurangi 0 bagi 0 kurangi 0. Nah, kita lihat lagi, ternyata 5/0 itu adalah koefisien dari X pangkat tertinggi dari soal. Pada pembilang ada X pangkat 3, jadi yang kita ambil 5. Pada penyebut tidak ada X pangkat 3, maka koefisiennya 0. Pada soal limit, 5 dibagi 0 hasilnya adalah tak hingga. Ini khusus untuk limit ya. Kalau untuk perhitungan aljabar biasa bukan limit, maka suatu bilangan dibagi 0 hasilnya tidak didefinisikan. Kita lihat contoh yang keempat. Di sini ada bentuk akarnya. Nah, X pangkat tertingginya berapa? X kuadrat atau X pangkat 1? Ternyata X pangkat 1. Mengapa? Karena X pangkat 2 di situ di dalam akar. Akar dari X pangkat 2 adalah X pangkat 1. Maka pembaginya adalah X pangkat 1. Pembilang X yang bisa dicoret sehingga tinggal 3. Pada penyebut X yang di luar akar itu kita masukkan ke dalam akar sehingga menjadi dibagi X kuadrat karena dia masuk di dalam akar. Nah, kemudian pecahan itu kita pisahkan menjadi akar X kuadrat per X kuadrat dikurangi 3 per X kuadrat. X kuadrat per X kuadrat itu hasilnya 1. 3 per X kuadrat limitnya adalah 0. Sehingga menjadi 3 per akar 1 dikurangi 0, yaitu 3 per
akar 1. Akar 1 adalah 1. Nah, kita lihat lagi, ternyata 3 dan akar 1 adalah koefisien dari pangkat tertinggi soal tersebut. Nah, pengamatan itu bisa menjadikan kita menyelesaikan dengan cara praktis. Misalnya ada soal limit x pangkat 4 dikurangi 7 per 2x kuadrat ditambah 3x kurangi 5. Pangkat tertingginya x pangkat 4. Kita lihat koefisien x pangkat tertinggi saja. Pembilangnya 1 koefisiennya, sementara penyebut kan tidak ada x pangkat 4, jadi 0. Maka hasilnya 1/0 atau tak hingga. Praktis ya cara mencarinya. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 2. X pangkat tertingginya adalah x pangkat 2. Ternyata pada pembilang ada koefisiennya 2 dan pada penyebut ada koefisiennya -1. Jadi hasilnya adalah 2 per negatif 1 atau sama dengan negatif 2. Limit tidak hanya variabelnya tidak hanya x, bisa juga variabel yang lain yaitu p. Di sini p pangkat tertingginya adalah p pangkat 3. Pembilangnya tidak ada, berarti 0 per penyebutnya koefisien dari p pangkat 3 adalah negatif 1. Jadi 0 dibagi negatif 1 hasilnya adalah 0. Mudah sekali ya kalau pakai cara praktis. Tidak usah terlalu panjang, kita langsung bisa mencari penyelesaiannya. Saya beri satu contoh lagi dalam bentuk akar. Kita gunakan cara praktis. Tetapi karena ada bentuk akar, maka kita buat bentuk akar menjadi bentuk pangkat dulu. 3x akar x itu sama saja dengan 3x pangkat 1/2. Nah, sementara pada penyebut akar x pangkat 3 itu sama saja dengan pangkat 3/2. Maka x pangkat tertingginya adalah 1/2 atau 3/2, karena 1/2 dengan 3/2 sama. Jadi hasilnya adalah, lihat koefisien dari x pangkat 3/2, 3/1. Hasil akhirnya adalah 3. Gitu ya cara menyelesaikan dengan cara praktis. Kalau kalian menemukan soal mengenai limit fungsi aljabar ketak hinggaan, gunakan cara praktis saja. Terima kasih.